Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dalam kasih Kristus. Kita jumpa lagi pada ibadah yang akan memberkati kita semua. Sebab itu mari kita siapkan hati sungguh-sungguh untuk menghampiri tata hadirat Allah. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Hari ini kami mau angkat hati kami. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami teduhkan tenangkan hati kami. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan saja di pagi hari yang memberkati kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kau tahu hati kami Tuhan. Betapa kami rindu akan hadirat-Mu hari-hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan kembali, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku Tuhan, Kau tahu mimpi kami ada di dalam tangan-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau anugerah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam. Engkau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Yes, Kau sungguh berarti, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sebab itu kami memuji-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kau yang terbaik, Kau yang termanis, Kaulah sumber sukacitaku Tuhan. Yesus namanya, Dia Allah, Dia hidup selama-lama-lamanya bersama kami, di dalam kami sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami naikkan segala penyembahan kami dari hati yang rindu kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Oh, Yesus, Kau segalanya. Hati kami rindu mencari wajah-Mu. Hati kami rindu Tuhan menyembah-Mu di sini. Haleluya. Kami bersama-sama naikkan ucapan syukur kami padamu Bapa. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy, 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 holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita angkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, we worship You, Lord. You holy name, You holy name. Sing like never before. You are my soul, I worship You. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before, Jesus. Sing like never before.
Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berapa banyak yang mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa itu, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Engkau Allah yang baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Ketika engkau memuji nama Tuhan, maka Allah bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Mari naikkan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata. Dalam puji-pujian kita ada berkat Tuhan atasmu. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab pada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup
kuasa dalam puji-pujian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bagi kita yang berdiri, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, kami hanya mengharapkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Memilikimu itu sudah cukup. Membuat hati kami, hidup kami menikmati segala berkat yang besar daripada Tuhan. Dan biarlah kenikmatan firman Tuhan itu kami dapat rasakan pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Baik kami yang ada di sini dan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Sebab itu curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah sumber pengharapan, memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Engkau saja Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan, sumber pertolongan. Memilikimu itu sudah cukup. Memilikimu itu sudah cukup. Amin Tuhan. Membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Yesuslah sumber jawaban, memilikimu itu sudah cukup. Andalkan pada siapapun dan apapun. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, memilikimu Tuhan, Memilikimu itu sudah cukup. Sudah cukup. Haleluya. Apapun dan apa. Yesuslah, Yesuslah sumber jawaban, memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apa. Yesuslah sumber, Yesuslah sumber jawaban. Oh, memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Ya Tuhan, benar kami tidak mengandalkan siapapun dan apapun dalam hidup ini. Kami hanya mengandalkan Engkau dan firman-Mu.
Sebab itu berbicaralah, berfirmanlah, berkata-katalah pada setiap kami jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi berjumpa pada saat ini kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Kita perlu mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sangat sederhana, bijak dalam bertindak. Itu temanya. Saya melihat saudara-saudara dalam situasi masa-masa genting badai virus corona ini, saudara-saudara, banyak orang yang kelihatan pintar tapi ternyata tidak bijak dalam bertindak. Bahkan banyak orang-orang yang populer, punya nama besar, tidak bijak dalam bertindak. Hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus menjadi orang Kristen yang bijak dalam bertindak. Ada beberapa pedoman penting bagaimana orang Kristen harus hidup menjadi bijak dalam bertindak. Hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat 12. Ini sama bunyinya dengan Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Amsal 27 ayat 12. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-27 ayat 12. Alkitab berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, bukan orang bodoh di sini ya, orang yang tidak berpengalaman. Karena banyak orang Kristen pinter tapi tidak berpengalaman. Berjalan terus dia, lalu kena tulah, kata Alkitab. Nasihat firman Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan nyata, dalam realita kehidupan kita. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia, kata Alkitab. Ini mau menunjukkan bahwa orang bijak terlihat dari tindakan-tindakannya. Semakin bijak, semakin hebat tindakan-tindakannya. Semakin bijak, tindakan-tindakannya semakin baik. Jadi ukuran kebijakan itu bukan soal bagaimana dia pinter, bagaimana gelarnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana titelnya, lulusan luar negeri kah atau Indonesia. No, tidak diukur demikian. Malah Alkitab melihat bahwa orang bijak diukur kebijakannya lewat tindakan-tindakannya. Sebab Alkitab mengatakan tadi, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Artinya semakin bijak, dia semakin tindakannya semakin benar. Ada beberapa pedoman dalam bertindak yang menunjukkan bahwa seseorang bijaksana. Yang pertama, pedoman yang pertama, orang yang bertindak bijak. Yang pertama, bertindaklah jika itu sesuai dengan firman Allah. Orang bijak akan bertindak sesuai dengan firman Allah. Prinsipnya bahwa jangan melakukan apapun jika itu bertentangan dengan firman Allah. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, jadi orang Kristen sebelum bertindak, dengar dulu firman Allah. Sebelum bertindak, amati dulu, baca dulu firman Allah, teliti firman Allah. Bahkan firman Allah yang kita sudah hafal, kita renungkan, dan bertindaklah sesuai dengan firman Allah. Saya melihat orang-orang yang bijak dalam Alkitab. Abraham, dia bertindak sesuai dengan firman Allah, tidak sembrono asal bertindak. No, tidak demikian. Daud bertindak
sesuai dengan firman Allah. Ada saatnya dia begitu bodoh waktu dia tidak bertindak sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah lewat firman-Nya itu, dan dia jatuh dengan istri Batseba. Saudara-saudara, orang-orang hebat seperti Yosua, Yusuf, Daniel, mereka adalah orang-orang yang bertindak sesuai dengan firman Allah, artinya melakukan kehendak Allah dengan benar. Itu sebabnya back to the Bible, kata pepatah mengatakan demikian. Orang-orang Kristen harus kembali kepada Alkitab supaya tindakan-tindakannya benar. Saya sangat sedih, bukan karena popularitas, gelar, atau jabatan yang tinggi. Dari tindakan-tindakannya taulah kita apakah dia orang bijak atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang-orang Kristen yang bijak dalam bertindak adalah mereka melakukan tindakan yang memuliakan Allah. Bertindaklah jika itu memuliakan Allah. Jadi prinsipnya, jangan melakukan apapun di dunia ini yang tidak memuliakan Allah. Apa itu yang tidak memuliakan Allah? Hidup dalam dosa jelas tidak memuliakan Allah. Kebejatan tentu tidak memuliakan Allah. Hidup dalam kejahatan tentu tidak memuliakan Allah. Kenajisan, percabulan, dan segala bentuk dosa-dosa yang lain tidak memuliakan Allah. Maka tindakan-tindakan yang seperti ini adalah tindakan-tindakan orang bodoh, tidak bijaksana. Orang yang bijaksana, dia menjauhi dosa. Orang yang bijaksana, dia pasti melakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bertobatlah. Jika kita sudah terlalu banyak hidup dalam dosa, kita terlalu lelah hidup dalam banyak kesalahan, maka bertobatlah. Saatnya kita berdiam diri di rumah masing-masing lewat COVID-19 ini, supaya kita mencari Tuhan, bertobat kembali, belajar kembali, menunjukkan tindakan-tindakan yang mengakui dosa kita, dan mulailah memuliakan Allah. Jadi jangan melakukan apapun di dunia ini kalau tidak sesuai dengan firman Allah atau bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan melakukan apapun di dunia ini kalau itu tidak memuliakan Tuhan, tidak mendatangkan kemuliaan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Berdosa, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Pedoman yang ketiga, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita orang bijak dalam bertindak? Saudara, bertindaklah jika itu mendatangkan damai sejahtera. Saudara, dalam prinsipnya jangan bertindak apapun jika tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Karena beberapa orang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bertindak, dia bertindak saja walaupun tidak ada damai sejahtera, ujungnya membawa maut. Saya ingat betul dalam sebuah peristiwa di Manado, saudara-saudara, ada suami istri yang sedang mau berangkat dari kota Bolong Mongondo ke Manado, saudara-saudara. Dia naik sebuah bus, sudah beli tiketnya dan sudah bayar, tetapi tidak damai sejahtera. Lalu anaknya juga nangis, minta turun. Dan memang mereka tidak ada damai sejahtera. Akhirnya mereka turun di tengah jalan. Mereka harus ganti biaya tiket bus kembali. Tetapi pada saat dia naik bus yang baru, bus ini terus berjalan. Pada saat menuju ke sebuah tempat yang curam, jurang, saudara-saudara, bus yang pertama ternyata sudah ada di jurang yang dalam. Banyak penumpang yang mati
bahkan luka berat, dan mereka terlepas dari itu. Mengapa? Karena mereka berjalan damai dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, ada Allah, di situ ada damai sejahtera. Ada pimpinan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Pada saat saudara hidup dalam dosa, tentu tidak ada damai sejahtera. Saat jalanmu salah, tindakanmu salah, pikiranmu salah, di situ tidak ada damai sejahtera. Pada saat tidak ada damai sejahtera, kita harus koreksi. Tahan dulu tindakan kita. Sebab kalau orang bijak dalam bertindak, pasti dia menahan langkahnya, tindakannya, kakinya, sebelum ada damai sejahtera. Karena pada saat orang berjalan dalam damai sejahtera Allah, itu terbukti dia ada dalam pimpinan Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman, hidupnya betul-betul memuliakan Allah tujuannya, dan ada damai sejahtera. Itu menjadi kunci yang ketiga dalam hal ini, pedoman bijak dalam bertindak. Kunci yang keempat, bagaimana menjadi orang Kristen yang bijak dalam bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pedoman yang keempat, bertindaklah jika itu sejalan dengan hati nurani kita. Saya berkata, jangan lakukan apapun dalam prinsipnya jika itu bertentangan dengan hati nurani kita. Orang sering menyebutnya hati kecil. Orang sering menyebutnya suara hati. Kadang-kadang pada saat kita melakukan yang salah, suara hati kita berteriak. Hati nurani kita mengingatkan kita bahwa itu salah, jalannya salah, ini tidak benar. Maka orang Kristen harus berjalan dalam hati nurani yang murni. Itu kata Alkitab. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani diberikan oleh Tuhan menjadi sinyal penting dalam kehidupan Kristen untuk mendengarkan apa pimpinan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana sebenarnya harus bertindak. Maka lewat hati nurani kita, biasanya orang semakin peka nanti waktu mendengar Roh Kudus. Pada pagi hari, pada saat kita mungkin tidak beres, baik pikiran hati kita tidak bagus keadaan dan situasinya, biasanya hati nurani kita menegur, hati nurani kita mengingatkan untuk mencari Tuhan. Tentu biasanya Roh Kudus memberikan tuntunan lewat hati nurani. Maka berjalanlah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang lewat kepekaan nurani kita, lewat kepekaan rohani kita, kita mendengar tuntunan Roh Kudus. Bijak itu harus berjalan sesuai dengan hati nurani yang dituntun oleh Roh Kudus. Rohani kita menjadi peka mendengar Roh Kudus berbicara. Nurani kita menjadi peka untuk mendengar Allah mengarahkan langkah kaki kita. Maka orang sering menyebutnya bertindak jika sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan tuntunan Roh Kudus biasanya lewat kepekaan roh kita, lewat hati nurani kita salah satunya. Maka berjalanlah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus lewat hati nurani kita, kepekaan rohani kita. Yang kelima, pedoman kelima, bertindaklah jika sesuai dengan nasihat bijak. Belajarlah jadi orang Kristen yang bertindak, mendengar dulu nasihat orang bijak. Coba cari dulu nasihat beberapa orang bijak, dengar nasihatnya, lalu bertindaklah. Pikirkanlah, pertimbangkanlah, lalu bertindaklah. Maka saya berkata, prinsipnya jangan bertindak apapun jika engkau belum mendengar banyak nasihat. Karena Alkitab berkata bahwa banyak nasihat itu jauh lebih baik.
Orang yang banyak nasihat, jalannya jauh lebih lurus. Orang yang banyak mendengar nasihat, jauh lebih memiliki masa depan. Maka bertindaklah jika itu sesuai dengan nasihat bijak. Siapa orang bijak? Tergantung penilaian saudara. Tetapi Alkitab menyebutkan orang bijak itu misalnya nabi, raja misalnya. Ada orang bijak yang dikatakan oleh Alkitab, mereka yang takut akan Tuhan. Orang bijak paling tidak orang tua kita. Orang tua kita lebih berpengalaman, dia sudah membesarkan kita. Dengar nasihatnya, jangan tentang nasihat orang tua. Orang bijak bisa pemimpin rohani saudara. Dengar pemimpin saudara, dengar gembala saudara, dengar pemimpin saudara di perusahaan, dengar nasihat orang bijak. Orang bijak bisa pemerintahan kita. Mereka tidak mungkin diangkat oleh Tuhan dalam pemerintahan kalau Tuhan tidak menetapkannya. Belajar mendengar nasihat orang bijak. Pada kasus COVID-19 ini, pemerintah sudah memberikan arahan. Bahkan BNPB sudah memberikan tutor arahan yang tepat. Tetapi beberapa orang dengan sengaja melanggar nasihat bijak tersebut, mencobai, bahkan menentang, sehingga harus mengalami kasus-kasus yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, kadang situasi yang berat, pergumulan yang berat, dengar nasihat bijak. Jangan bertindak sendiri. Sebab ada kata-kata mutiara berkata, pada saat engkau berjalan dengan pikiranmu sendiri, tidak bisa berhasil dengan baik. Tetapi pada saat engkau mendengar banyak nasihat, engkau jauh lebih banyak berhasil. Bahkan pada saat kita menjadi orang Kristen yang mau mendengar nasihat, orang yang mendengar nasihat akan lebih sukses daripada orang yang menasehati. Bahkan kita menjadi orang Kristen yang jelas tidak bisa menjadi orang sukses tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya ayo belajar dengar nasihat, karena itu penting. Pedoman yang keenam, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang bijak dalam bertindak? Pedoman yang keenam, bertindaklah jika itu sudah lulus ujian kebijakan. Ujian kebijakan sudah lulus. Prinsipnya, jangan lakukan apapun tanpa diuji lebih dulu. Seringkali orang begitu bernafsu, begitu ingin untung, begitu ingin target, begitu ingin mencapai cita-cita, dia tanpa diuji tindakan-tindakannya dia lakukan saja tanpa pengujian lebih dulu. Ada beberapa ujian dalam tindakan. Yang pertama saya sering menyebutnya uji kebenaran. Saya melihat saudara-saudara dalam setiap kasus, dulu kasus Ahok, sekarang kasus Corona, saudara-saudara. Banyak orang di medsos tidak memakai uji kebenaran. Apakah berita ini benar? Ternyata saudara-saudara banyak hoax, banyak berita bohong. Tetapi kita membantu untuk menyalurkannya, men-share-nya kepada orang lain. Kita sendiri belum menguji kebenarannya. Harusnya sebelum bertindak ada uji kebenaran. Yang kedua disebut uji kegunaan. Apakah berita ini berguna bagi orang lain? Apakah berita ini berguna bagi diriku? Apakah berita ini berguna bagi orang yang membacanya? Kalau tidak berguna, untuk apa? Tetapi banyak orang yang penting share, yang penting saudara-saudara chat, melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak memperdulikan soal kegunaannya.
Uji yang ketiga disebut uji kebaikan. Jangan bertindak apapun tanpa menguji uji kebaikan. Apakah dengan memberikan berita lewat medsos ini ada kebaikannya? Ada kebaikan bagi orang lain, ada kebaikan bagi diriku, ada kebaikan bagi orang yang membacanya, ada dampak yang baik atau justru semakin buruk? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pesan singkat di minggu ini, belajarlah jadi orang Kristen yang bijak dalam bertindak. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Jadi ukuran dari kebijakan terlihat dari tindakannya. Lakukanlah tindakan hari ini yang pertama, yang sesuai dengan firman Allah. Prinsipnya jangan melakukan apapun jika itu bertentangan dengan firman Allah. Prinsip dan pedoman yang kedua, bertindaklah jika itu mendatangkan kemuliaan Allah. Jangan melakukan apapun yang tidak memuliakan Allah. Kalau itu dosa, segera bertobat. Kalau itu kebejatan, kenajisan, kejahatan, segera akui. Berkata kepada Tuhan, ampunilah aku. Yang ketiga, bertindaklah jika itu mendatangkan damai sejahtera. Jika ada damai sejahtera dalam hidupmu, bertindaklah. Jangan bertindak apapun jika tidak ada damai sejahtera. Karena ciri persetujuan kehendak Allah, biasanya Tuhan menaruh damai di dalam hati kita. Pedoman yang keempat, bertindaklah jika itu sejalan dengan hati nurani yang diterangi oleh Roh Kudus. Jangan lakukan apapun jika itu bertentangan dengan hati nurani Anda yang sedang diterangi dan dituntun Roh Kudus. Minta saudara tuntunan Roh Kudus untuk menerangi hati nurani saudara, supaya murni yang memimpin dalam kebenaran. Pedoman yang kelima, bijaksana itu dalam bertindak harus sesuai dengan nasihat bijak. Prinsipnya jangan melakukan tindakan apapun sebelum engkau mendengar banyak nasihat. Belajar anak-anak muda, dengar nasihat orang tuamu. Istri, dengar suamimu. Para pemimpin, dengar para pemimpin otoritas di atas saudara. Masyarakat, dengar pemerintah memberi nasihat bijak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat, dengar suara gembala. Belajar mendengar nasihat bijak. Bahkan jika engkau belum mendengar nasihat bijak, cari nasihat bijak. Datangi orang bijak dan minta nasihatnya. Dan yang keenam, bertindak jika itu sudah lulus ujian. Uji sebelum engkau bertindak. Apakah itu benar tindakan kita? Apakah itu berguna tindakan kita? Apakah itu mendatangkan kebaikan dalam tindakan-tindakan kita? Mari, selamat mempraktekkan firman Allah. Jadilah orang Kristen yang bijak dalam bertindak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami diberi nasihat oleh firman-Mu. Kalau seorang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi orang Kristen yang tidak bodoh, menjadi orang Kristen yang semakin meningkat dalam pengalaman, semakin bijak dalam tindakan. Tuhan, kami mau mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Kami akan melakukan keputusan dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Kami akan mengambil keputusan dan tindakan yang membawa damai sejahtera Allah. Kami akan mengambil keputusan dan tindakan yang sejalan dengan hati nurani dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya. Saya akan mengambil tindakan sesuai dengan nasihat bijak. Bahkan saya mengambil tindakan karena saya sudah mengujinya bahwa ini benar, ini berguna, dan ini mendatangkan kebaikan. Tuntun kami umat-Mu Tuhan,
dalam situasi yang genting ini untuk bertindak semakin hari semakin bijaksana. Ampuni kami yang hari ini belum mengambil tindakan yang bijaksana. Kami mau bertobat di dalam nama Yesus. Mari kita jemaat Tuhan mengangkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama saya Tabita di Warta Sepekan GBI Kasih. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gerakan doa keluarga yang akan dilaksanakan setiap malam pada pukul 20 sampai 21 dengan pokok doa yang pertama bangsa dan negara, yang kedua Gereja Tuhan GBI Kasih, dan yang ketiga keluarga kita masing-masing. Ibadah Hotspot Teens dan Youth kembali dilaksanakan pada Jumat 1 Mei 2020 pukul 17 yang akan dilayani oleh PDM Ferdinand Edu MTH melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 29126535557. Ibadah Raya kembali dilaksanakan di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada Minggu 3 Mei 2020 pukul 8. Mari bersama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah Abi. Setiap Abi Kasih Morotai diharapkan untuk melihat dan mempelajari setiap materi sekolah minggu di grup WhatsApp Abi Kasih pada hari Minggu 3 Mei 2020 pukul 8. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan kepada gereja, dapat mentransfernya melalui rekening BCA 73050040006 atas nama GBI Kasih Kas Umum. Demikian Warta Sepekan GBI Kasih. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.